Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita kembali bertemu pada kesempatan ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita telah menjalani sepanjang tahun 2021 dengan berbagai dinamika yang kita alami, dengan berbagai tantangan dan masalah yang harus kita hadapi. Tetapi kita juga merasakan penyertaan Tuhan. Kita juga mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun 2021. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Di dalam tahun yang baru ini kita mungkin akan menghadapi tantangan. Kita mungkin juga masih harus berjuang dalam hidup kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan selama Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan penuh keyakinan. Kita akan bersama membaca di dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh malaikat dalam rangkaian berita tentang kelahiran Mesias yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Dan kalimat ini merupakan rangkaian dari jawaban malaikat itu ketika Maria bertanya, bagaimana mungkin dia akan melahirkan Mesias itu, sedangkan pada saat itu dia belum bersuami. Dan kemudian malaikat menjawab bahwa Roh Kudus akan turun ke atas Maria. Dia akan mengandung dari Roh Kudus, dan dia akan melahirkan Yesus Sang Mesias itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan dalam jawaban malaikat itu, malaikat juga memberikan informasi kepada Maria bahwa Elisabet, sanaknya itu, saudara dari Maria, juga sedang mengandung dan akan melahirkan Yohanes Pembaptis. Pada saat itu Elisabet dan suaminya Zakaria sudah berusia lanjut, dan secara fisik tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki seorang anak. Tetapi malaikat Tuhan tadi berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pesan ini juga ingin disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita menjelang kita memasuki tahun yang baru ini, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam tahun yang baru nanti kita mungkin akan menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kita. Kita masih belum mengetahui bagaimana perkembangan pandemi yang sekarang sedang terjadi. Tentu kita berharap situasi akan menjadi lebih baik, tetapi kita tidak bisa memastikan itu. Bisa saja pandemi masih akan berlanjut, menjadi lebih buruk, atau mungkin juga menjadi lebih baik. Kita juga belum tahu bagaimana situasi perekonomian di tahun yang akan datang. Ada banyak hal yang kita belum tahu. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Dan mungkin kita masih akan menghadapi perjuangan dan tantangan di tahun yang akan datang itu. Tetapi kita percaya bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar apabila kita berjalan bersama Tuhan. Tidak ada tantangan yang terlalu besar yang membuat Tuhan tidak bisa menolong kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang membuat Tuhan tidak bisa memberikan jalan keluar bagi kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita menghadapi masalah, perjuangan dan pergumulan di tahun yang akan datang, mari kita berdoa, meminta hikmat kepada Tuhan, meminta agar Tuhan memberi kepada kita kekuatan, ketangguhan untuk menghadapi setiap tantangan itu. Kita berdoa agar kita menjadi orang-orang yang kuat, agar kita tidak menjadi orang-orang yang rapuh, yang mudah kalah, yang mudah menyerah menghadapi tantangan. Kita juga bisa berdoa agar Tuhan membuka jalan bagi masalah-masalah yang kita hadapi. Dan sekali lagi, kita percaya bahwa ketika tahun depan yang akan segera kita masuki ini, ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan hanya masalah yang merupakan kemustahilan yang mungkin akan kita hadapi. Kita mungkin memiliki mimpi yang besar untuk pekerjaan kita. Kita punya cita-cita yang besar dalam karir kita, dalam usaha kita. Atau kita memiliki harapan-harapan tertentu di dalam keluarga kita. Kita ingin agar situasi keluarga kita menjadi lebih baik,
anak-anak kita memiliki masa depan yang lebih baik. Kita mungkin juga mempunyai harapan-harapan di dalam pelayanan yang kita lakukan. Dan ada banyak hal yang kita inginkan, kita ingin raih, kita ingin capai di tahun yang baru nanti. Dan percayalah bahwa bagi Allah tidak ada hal yang mustahil untuk mencapai itu semua. Semua harapan kita, semua visi kita, mimpi, cita-cita yang ada di dalam hati kita, semuanya itu mungkin bagi Allah dan tidak ada yang mustahil. Mari kita berani memiliki harapan yang besar dalam pekerjaan kita. Mari kita berani memiliki harapan yang besar dalam usaha, dalam karir kita. Dan mari kita kerjakan itu dengan sebaik mungkin. Dan kita percaya Tuhan akan menolong, memberkati kita. Dan bukan hanya itu, kita juga perlu memiliki harapan yang besar agar hidup kita dipakai oleh Tuhan. Agar hidup kita dipakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa kepada Tuhan agar ada jiwa-jiwa yang dibawa untuk mengenal Tuhan lewat hidup kita, lewat kesaksian kita, lewat cara hidup kita, lewat apa yang kita sampaikan kepada mereka. Hidup ini fana, hidup ini hanya sementara saja. Dan kita akan menjadi orang-orang yang rugi kalau kita hanya menghabiskan hidup kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi hidup ini akan menjadi berarti apabila kita memakainya untuk melayani Tuhan, apabila kita memakainya untuk membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Hidup ini akan menjadi berarti apabila hidup kita menjadi berkat bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita, berusaha untuk mengejar dan meraih harapan cita-cita kita yang mungkin bagi kita tampaknya mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata demikian, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Mari kita berani untuk berjuang, bekerja keras, untuk mencapai visi, harapan kita di tahun yang akan datang. Karena kita percaya bahwa apabila kita berjalan bersama dengan Tuhan, apabila kita berada dalam persekutuan dengan Tuhan, maka semua jerih payah kita tidak akan sia-sia. Dan firman Tuhan tadi menasihatkan kepada kita juga bahwa kita perlu untuk selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Bukan hanya mengejar mimpi dan ambisi pribadi kita, tetapi juga kita mempunyai mimpi dan harapan agar hidup kita dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mungkin juga memiliki mimpi dan harapan, cita-cita untuk keluarga kita. Kita ingin agar situasi keluarga kita menjadi makin baik, menjadi makin harmonis, menjadi lebih hangat antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Kita juga memiliki harapan agar anak-anak kita memiliki masa depan yang baik. Keluarga kita mengalami pemulihan oleh Tuhan. Anak-anak kita diberkati, keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Dan percayalah bahwa itu semua bisa terwujud. Karena bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Justru ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tampaknya berada di luar jangkauan kita, ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tampaknya berada di luar kemampuan kita, justru itu menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Itu merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Dan juga itu membawa kita kepada kerendahan hati. Bahwa semua apa yang kita capai, semua apa yang kita raih, semua apa yang bisa kita lakukan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita dan Tuhan yang menolong kita. Oleh karena itu, janganlah kita mendasarkan hidup kita semata-mata hanya pada kemampuan kita sendiri, hanya pada kehebatan kita sendiri. Tetapi mari kita mendasarkan hidup kita kepada kuasa Tuhan. Ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka kita dapat menghadapi semua kemustahilan di dalam hidup ini. Karena itu, beranilah memiliki cita-cita yang besar di dalam Tuhan. Beranilah memiliki harapan yang besar di dalam Tuhan.
Tentu cita-cita dan harapan yang bukan lahir dari ego kita atau dari keserakahan kita, tetapi cita-cita dan harapan yang dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Cita-cita dan harapan dan visi yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita untuk meraih itu semua, untuk mencapai itu semua di tahun yang akan datang. Di tahun yang akan datang mungkin akan ada tantangan yang kita hadapi. Tetapi tidak hanya tantangan yang akan kita hadapi, tapi kita juga percaya bahwa di tahun yang akan datang, Tuhan juga akan menyediakan bagi kita kesempatan-kesempatan yang baru, kesempatan-kesempatan yang besar. Tuhan akan membuka bagi kita pintu-pintu yang baru dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam studi kita, bagi keluarga kita. Dan mari kita mengimani dan mempercayai itu. Dalam waktu-waktu menjelang pergantian tahun ini, mari kita sungguh-sungguh berdoa. Memohon agar Tuhan memimpin kita. Memohon agar Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan di tahun yang baru ini. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita sebuah visi yang akan membuat hidup kita terarah di tahun yang baru ini. Baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam studi, di dalam keluarga kita. Kita juga perlu berdoa agar Tuhan memakai hidup kita, agar menjadi alat di dalam tangannya, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini, untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk bisa mengalami kasih dari Tuhan Yesus. Kita berdoa agar hidup kita sepanjang tahun yang akan datang adalah hidup yang produktif, hidup yang berarti, dan waktu kita tidak terlewat dan berlalu begitu saja dengan sia-sia. Dan ketika Tuhan menaruh visi yang besar dalam hati kita, ketika Tuhan menaruh cita-cita dan harapan yang besar dalam hati kita, janganlah kita gentar. Percayalah kepada kuasa dan pertolongan Tuhan. Mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap hari, dan percayalah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan dan diyakinkan kembali bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di tahun yang akan datang ini, kami mungkin akan menghadapi perjuangan dan tantangan. Tapi kami juga percaya ada kesempatan-kesempatan yang akan Tuhan buka bagi kami. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan kami percaya bahwa apapun yang menjadi visi yang Tuhan taruh dalam hati kami untuk tahun yang baru nanti, semuanya itu mungkin bagi Tuhan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami mau pegang firman Tuhan ini. Kami mau imani firman Tuhan ini. Bahwa dalam hidup kami ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang akan segera memasuki tahun yang baru. Kiranya Engkau memimpin menuntun perjalanan hidup kami sepanjang tahun yang akan datang. Kiranya berkat penyertaan Tuhan selalu ada atas kami. Dan kami percaya bahwa kami akan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan
perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku.